Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Merdeka! Merdeka! Selamat datang di Kampus Talk series yang pertama dengan tema apa aja sih yang didapat di organisasi kampus. Nah, di acara pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang cukup keren nampaknya. Oh, bisa aja. Ya, kita udah kedatangan Bung Royan. Halo Bung, Halo. apa kabar? Selamat malam, Bung. Selamat Bagaimana malam. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bung. Oke, siap. Oke, langsung aja ke pembahasan intinya. Nah, kan kita mau membicarakan tentang organisasi nih Bung Royan. Oke. Nah, Bung Royan tuh aktif di organisasi apa aja sih? Kalau organisasi yang diikuti ya. Yes. Kalau untuk kampus sendiri kebetulan masih aktif di UKM juga. Kebetulan UKM-nya di fakultas sendiri, Fakultas Ilmu Pendidikan. Udah dari 2018 dari maba ya, karena kebetulan angkatanku 2018 sampai sekarang masih bertahan UKM Musikem. Oke. Sampai sekarang di staf ahli camp event organizer. Lalu Terus yang selanjutnya untuk kepengurusan di organisasi internal kampus kebetulan juga ikut BPMKM dan sudah hampir habis Bung kebetulan. di Sudah. DPM jadi apa Bung? Wah, kalau ditanya jadi apa, kebetulan sedang diamanai oleh kawan-kawan anggota DPM yang lainnya untuk menangani jabatan sebagai ketua. Kurang lebih seperti itu, Bung Rizal. Oke, berarti Bung Royan ini aktif di kampus, salah satunya menjadi ketua DPM kayak gitu ya. Ya, Oke. Lalu ketika Bung Royan ini aktif di kampus nih, oke. nah, apa aja sih Bung yang didapat dalam selama berproses di kampus nih? Oke, sebenarnya kalau bicara soal apa yang didapat di organisasi intrakampus, sebenarnya apapun bisa kita dapatkan. Seperti ya, seperti yang kita tahu semua lah, kayak relasi. Pasti tentunya dengan relasi ini, dengan organisasi ini pasti akan membuka relasi. Karena yang namanya organisasi kan pasti akan sangat bersinggungan dengan orang banyak. Ya, gitu. Entah nanti bersinggungan dengan sesama anggota organisasi internalnya, baik itu maupun anggota organisasi di eksternal lainnya. Terus yang kemudian yang pasti akan didapatkan adalah sebuah pemahaman atau pengetahuan dari segi bagaimana kita untuk lebih mengenali suatu lingkup atau lingkungan ya, lingkungan entah di organisasi, di internal, itu nanti pasti akan mengenal kultur atau mungkin sebuah pola pikir dari setiap orang yang pasti akan ditemui nantinya, dan dari situ kita bisa belajar banyak hal seperti bagaimana memahami sesama orang lain. Terus kita bisa belajar dari orang lain juga, karena bicara soal organisasi tentu setiap orang juga punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama untuk bisa belajar dan dengan siapapun mereka belajar. Ya intinya sebenarnya organisasi dapatnya banyak. Banyak ya? Iya. Tapi tadi Bung menekankan di satu relasi, dua pengetahuan. Iya. Pengetahuan secara umum atau bagaimana mengelola organisasi dan lain-lain. Ya. Gitu. Lebih ke manajerial ya, karena kalau bicara soal organisasi pasti akan bersinggungan, karena kebetulan saya juga prodi manajemen pendidikan ya. Yes. Jadi kayak masih teringat hal-hal yang pernah saya terima semasa kuliah kemarin di awal-awal semester saat itu, ya yang namanya
fungsi manajerial itu nggak terlepas dari yang namanya planning atau perencanaan, kemudian organizing, terus ada actuating, yang terakhir adalah controlling. Nah, pasti ya. ada semua itulah. Oke. Pada akhirnya kan ketika kita berbicara tentang organisasi, pasti kan sebuah organisasi itu mempunyai suatu tujuan gitu. Ya, Pada akhirnya ketika kita berorganisasi, kita selalu berpikir bagaimana caranya untuk mewujudkan suatu tujuan gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, ketika tadi Bung sudah mendapatkan banyak sekali pengalaman maupun pembelajaran di organisasi, apa sih Bung kira-kira yang menghambat ketika berbicara tentang organisasi di kampus? Oke, kalau bicara soal hambatan ya, sebenarnya faktornya banyak sekali ya Bung. Mulai dari perbedaan pendapat atau mungkin perbedaan pola berpikir ya. Bahkan perbedaan-perbedaan seperti itu tadi seringkali kita temui juga di internal juga, sesama anggota juga. Dan sebenarnya hal-hal seperti itu tuh juga hal yang pasti bakal terjadi lah di sebuah keorganisasian, nggak terlepas juga organisasi di lingkup kampus sekalipun. Karena ya bicara soal bagaimana hidup bersosial, bagaimana kita hidup di tengah masyarakat, di tengah keberagaman manusia di dalamnya, entah keberagaman latar belakang, suku, agama, bahkan sampai ke pola pikir, kebiasaan, mungkin budaya. Nah itu pasti sering lah ditemui perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah terus yang selanjutnya ya kurang sinkron daripada tujuan masing-masing orang yang ada di dalamnya. Nah dengan banyak sekali keinginan, banyak sekali pola pikir yang terjalin di masing-masing individu itu tersebut, otomatis akan memungkinkan bahwa akan terjadi perbedaan tujuan secara visi. Jadi itu pasti akan sering terjadi. Berarti lebih ke antar anggota itu kadang ada perbedaan pemikiran, gagasan dan lain-lain gitu. Iya. Nah, untuk selanjutnya ketika Bung selama berproses di kampus di organisasi itu kesalahan apa menurut Bung yang paling Bung merasa salah tenan ini gitu. Oke. Sebenarnya kalau bicara soal penyesalan ya berarti ya. Kesalahan mungkin lebih ke kesalahan yang pernah Bung lakukan selama berorganisasi gitu. Jadi kalau bicara soal penyesalan yang terjadi adalah ya mungkin agak sedikit berat ya, tapi ya mau gimana pun juga yang namanya setiap hal pasti akan ada resiko apapun itu kan. Dalam bentuk apapun itu pasti ada konsekuensi yang memang harus harus dijalani atau harus dihadapi. Nah, penyesalan seperti yang pasti ditemui dan mungkin sudah pernah dirasakan ya adalah ya tidak bisa menjadi apa yang diinginkan oleh banyak orang. Ya intinya kekecewaan saya ya berawal dari kekecewaannya teman-teman yang lain, mulai dari kekecewaan para anggota, lalu mungkin bicara soal lingkup mahasiswa ya kekecewaan mahasiswa umum yang mungkin secara kultural atau mungkin secara langsung maupun tidak langsung disampaikan, sehingga hal-hal tersebut yang akhirnya menjadi kekecewaan. Karena kalau bicara soal periode organisasi di kampus memang nggak panjang ya Bung ya. Mungkin Bung Rizal sendiri pasti pernah mengikuti karena ya bicara soal pengalaman sebenarnya saya juga masih banyak belajar dari Bung Rizal kayak gitu. Nah, jadi karena memang tidak lama, kemudian secara tanggung jawab juga harus dipenuhi tugas-tugasnya, lalu janji-janji yang mungkin di awal pernah terucap yang disampaikan baik ke anggota maupun ke mahasiswa yang lain tuh ya memang mau nggak mau memang harus direalisasikan seperti itu.
Keren sih Bung. Pastian kita sebagai manusia pernah melawan kesalahan. Iya. Apalagi kita melihat kampus itu sebagai tempat belajar, sebagai laboratorium belajar pun ketika salah, no problem gitu. Asalkan ada pembelajaran di situ gitu ya. Oke, selanjutnya Bung. Karena tadi udah ada kita bahas tentang kesalahan-kesalahan yang pernah dialami Bung. Nah, menurut Bung selama hubungan di legislasi ya di DPM di DPM itu menurut Bung apa yang telah Bung kerjakan selama di organisasi itu, kerja organisasi yang Bung kelola itu apakah menurut Bung sudah bermanfaat bagi mahasiswa pada khususnya? Oke, kalau bicara soal kebermanfaatan pasti itu kembali ke perspektif masing-masing orang ya Bung. Masing-masing mahasiswa pasti memiliki penilaiannya masing-masing, memiliki perspektifnya masing-masing, memiliki sudut pandangnya masing-masing. Nah, yang jelas kalau bicara soal menilai bagaimana sistem kerja dari organisasi yang di kepengurusan tahun ini ya, mohon maaf dari saya pribadi tidak bisa mengukur itu Bung, karena merasa tidak layak aja. Karena ya gampangnya kayak gini, ada salah satu kerabat saya yang pernah bilang orang baik kok bilang baik. Nah itu kan nggak apa ya, kayak mungkin kayak sedikit kurang lazim untuk dilakukan. Nah, jadi mungkin kalau bicara soal penilaian ya saya tetap kembalikan ke ke yang lain ya. Tapi kan Bung udah pernah denger kan, misalnya denger dari temennya ataupun dari adik tingkatnya. Untuk Bung Oke, berarti ini acuannya selentingan kabar yang beredar ya gitu ya. Kabar beredar, apakah sudah dirasakan kebermanfaatannya? Nah, kalau bicara soal kebermanfaatan di di lingkup kampus ya, sebenarnya ya ketika saya bicara soal tahu dari orang lain ya, dari saya pribadi masih merasa untuk kepengurusan tahun ini memang kurang maksimal. Tapi memang ada hal-hal yang mungkin bisa kita tawarkan, di mana memang tugas utama daripada legislasi ini tentunya ya bicaranya soal legal drafting juga kan. Nah, harapan ini lebih ke spesifik bicara soal kepengurusan tahun ini ya Bung. Kalau kepengurusan tahun ini sebenarnya hal yang diusung memang mulai dari legal draftingnya sih yang memang perlu diperbaiki. Nah, dari situ kami berangkat secara formil atau prosedur kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memperbaiki mulai dari bagaimana menyusun undang-undang itu dengan baik, kemudian bagaimana undang-undang yang baik itu dibuat menurut situasi dan kondisi yang memang benar-benar relate pada saat itu. Dan kemudian pasti akan ada pelibatan mahasiswa yang lain seperti itu. Nah, terlihat selama kepengurusan tahun ini banyak sekali terobosan yang bisa ditawarkan dari kami untuk bicara soal produk-produk itu yang sudah kita tawarkan sebelumnya. Jadi bicara soal kekurangan dan kelebihan pasti setiap organisasi pasti menurut saya ini pasti ya Bung, karena ya itu tadi pasti ada minus ada plusnya. Dan bagaimana cara menilai orang lain itu ya pasti kita kembalikan ke perspektif mahasiswa masing-masing. Yang penting Bung udah semaksimal mungkin gitu ya dalam menjalani. Kita lebih sudah all out sih. Saya dan juga pengurus yang lain dari kita emang sudah berusaha all out semaksimal. Mungkin ini yang terakhir Bung, pesan-pesan kepada teman-teman semua khususnya mungkin mahasiswa baru yang masih bingung nih ikut organisasi enggak ataupun wah ikut organisasi mana ya, pesan Bung gimana terhadap mereka? Kalau bicara soal organisasi sebenarnya penting ya untuk mengasah bagaimana cara kita untuk peka terhadap sosial. Nah, tapi kalau bicara soal organisasi sendiri sebenarnya nggak cuma di lingkup kampus. Bahkan kita kalau bicara soal di lingkup tempat tinggal kita ya ada gitu kayak Karang Taruna, pemuda-pemudi kayak gitu. Nah, organisasi-organisasi yang lain atau mungkin komunitas yang mungkin ya banyak lah di kalangan muda zaman sekarang, komunitas skateboard mulai dari skateboard itu sendiri sampai fingerboard yang awalnya pakai kaki sekarang ada yang pakai jari, itu kan memang ada komunitasnya. Nah,
contoh-contoh yang seperti itu memang yang perlu sebenarnya terlebih anak muda ya, Bung. Lebih seumuran kita ya, karena mungkin kita juga masih hitungan anak muda ya, Bung ya. Jadi mungkin belum tua. Iya, belum tua. Tapi kalau muda banget ya enggak lah ya, Bung ya. Karena udah habis masanya. Nah, jadi kayak apa namanya? Pasti perlu lah, karena kan itu juga bicara mengenai aktualisasi diri juga. Terus bagaimana kita juga bertemu orang lain itu dengan berbagai macam bentuk dan karakteristik di setiap kepribadian orang-orang yang pernah kita temui. Dan wadah yang memang paling ideal adalah dengan ikut dan aktif berorganisasi, entah organisasi apapun itu, selama tidak melanggar norma agama maupun norma hukum, it's okay, tidak masalah. Seperti itu. Gitu. Terima kasih Bung Royan, sangat menarik berbicara tentang organisasi khususnya di UNY. Bagaimana pada akhirnya kita berproses di kampus, di organisasi, bagaimana kita memetik kebermanfaatan, memetik pembelajaran banyak banget yang pada akhirnya organisasi kampus itu bisa menjadi sumber ilmu. Pasti itu. Oke. Pasti. Mungkin cukup Bung Royan. Terima kasih sudah hadir di forum pada malam hari ini. Tetap semangat Bung, dan tetap semangat. Sebentar lagi demisioner. Iya. Sebentar lagi beban sudah hilang, tapi jangan lupa berproses lagi, mungkin kayak gitu. Dan kepada seluruh penonton, khususnya teman-teman yang masih mahasiswa, jangan lupa berproses bisa dimanapun, khususnya di organisasi, baik itu organisasi di kampus maupun di organisasi di masyarakat. Jadi kalian sebaiknya ayo kita berorganisasi dan berproses bersama. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!